Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan dulu yang kabarnya ini Ria Beauty kabarnya mencoba mengakhiri hidupnya di dalam sel itu seperti apa ya Bang? Iya, kalau kita kemarin ya, udah hampir 1 minggu belakang, kita kan sering juga jenguk Ria Justina. Kondisinya kan sekarang semakin depresi berat, semakin apa, ya mungkin juga mentalnya ya sekarang ini. Karena itu Ria ini kan pulang keluarga, keluarganya semua tuh berharap bergantung kepada Ria. Yang sekarang ini kita melihat bahwa sekarang yang paling terberat adalah anak. Anak ini kan dititipkan ke bibinya ya, sekarang keadaannya juga sakit dan ini kita prihatin sekali sehingga dia juga sampai saat itu juga nggak terbendung ya apa yang dia rasakan saat ini di dalam sel penjara. Eh, saya juga berharap ini cepat bisa selesai apa yang menjadi langkah-langkah yang bisa memberikan satu solusi yang terbaik tentunya. Ini yang penting karena kalau kita bicarakan kasusnya, ini kasus kan eh, tidak ada korban, tidak juga ada yang melaporkan atas siapa yang merasa dirugikan atau eh, sebagai orang yang pernah dilakukan perawatan oleh dia, tak ada juga. Kita melihat di sini emang ada satu pelanggaran yang sifatnya ya sebenarnya bisa dikatakan ini bisa ditolerir ya kalau memang dari pihak kepolisian bisa membantu ini, kita berharap itu ya, berharap sekali ya. Nah, di mana dengan adanya solusi seperti ini tidak menimbulkan satu efek yang luar biasa. Kondisi Ria sendiri saat ini seperti apa Bang? Ya, Ria saat ini masih perawatan intensif karena kemarin waktu hari Sabtu mukanya masih bengkak ya, karena kan minum obat 17 rutin ya, menimbulkan efek yang cukup luar biasa sampai dehidrasi sampai juga pingsan ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Polri, ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Nah, di situ juga saya menjenguk tapi belum bisa dijenguk karena waktu minggu kemarin itu masih waktu pemulihan, jadi nggak boleh masuk, nggak bisa jenguk ke sana. Saya juga sudah memanggil kasubdit, kanit, bahkan juga penyidik pada waktu itu untuk bisa membantu melihat ya, melihat mengecek kondisinya Ria sampai saat ini. Karena ini udah yang keempat kali dia mengalami percobaan bunuh diri. Ya, percobaan menghabiskan nyawanya ini kan sangat berat sekali karena depresi ya sudah nggak bisa terjadi. Karena eh, yang pertama dia menyayat tangannya, yang kedua juga menyayat tangannya, ada bekasnya di tangan pergelangan tangan, tapi bisa dihindarkan, bisa apa, dicegah. Terus yang ketiga dia sempat minum obat juga, itu juga bisa dicegah oleh petugas. Uh, yang keempat kemarin dia juga udah gak kuat lagi, dia minum lagi dan juga menjedotkan kepalanya. Ini yang cukup apa, terpukul ya. Makanya saya mau lihat sini, mudah-mudahan uh, hari ini saya menghadap kepada penyidik, khususnya kasubdit, kanit dan penyidiknya, dia mestinya apakah ada solusi yang terbaik untuk bisa kita melihat secara perspektif ya, secara solusi yang terbaik sehingga ini apakah satu jalan yang paling baik harus ditahan, apakah bisa ditangguhkan dulu gitu ya, sambil proses ini berjalan seperti apa nanti, mudah-mudahan ada jawaban dari Polda Metro Jaya khususnya di Renata ya. Sebelum melakukan aksi percobaan bunuh diri ini, apakah Ria sebelumnya sempat menceritakan sesuatu mungkin Bang sama Bang? Ya, karena cukup berat sekali ya saat ini Ria ini, kan ada keluarga-keluarganya ini kan memang bergantung sama Ria. Keadaan Ria sekarang ini di dalam juga tidak
apa namanya, tidak bisa mencari uang pertama. Yang kedua, dia juga harus membiayai keluarganya, yang pilot ini kan harus bayar, dia juga tertekan. Yang paling tertekan lagi itu anaknya yang sakit-sakitan, terus dibawa ke bibinya juga saat ini juga sakit lagi karena jujur suaminya kan nggak bekerja sampai saat itu yang membuat dia juga tambah beban berat ya, yang harus dia pikul. Kita juga ingin melihat apa yang ada sekarang ini amat benturan keras buat dia ini ya. Ini kan Ria tidak ada, maaf cakap, ini nggak ada korban, tidak ada yang melapor juga ya gitu, karena korban dari prakteknya Ria Beauty sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi alasan dari pihak kepolisian untuk terus menahan Ria Beauty ini? Ya, pertama kalau kita melihat di sini kasus ini menjadi viral karena memang eh, sudah apa namanya menjadi tontonan banyak orang ya. Jadi kalau kita melihat kasus ini boleh dibilang eh, kalau dilihat dari konstruksi kasusnya, eh, pasal yang dikenakan kayak semacam dia menggunakan gelar palsu, dia juga tidak menggunakan itu, dia praktek sesuai dengan dokter sesuai pasal undang-undang tentang kesehatan. Kan ini kan udah jelas di sini kan unsur-unsurnya harus ditemukan dulu kan. Sampai nanti pihak kejaksaan ini menjadi catatan di P19 kan ya, apa aja poin-poinnya yang bisa masuk untuk unsurnya. Jadi kalau saya melihat kemarin dari penyidik, pasal yang dikenakan itu kan yang masuk untuk pasalnya itu yang sudah tertera itu yang pasal 5 tahun, yang pasal 441 itu yang sama dan undang-undang kesehatan itu. Makanya kalau kita lihat di sini nanti coba kita lihat apakah ini masuk sesuai apa yang ada. Kita di sini menjaga kredibilitas daripada pihak penyidik ya, tentunya dalam melakukan proses pendalaman, pentersangkaan, bahkan juga mengenai pasal-pasal yang disangkakan. Nah, kita tinggal counter itu. Semoga dia ini dia tetap bersalah, tapi tidak salah-salah amat itu, tidak terlalu salah dalam proses apa yang disangkakan. Makanya saya di sini berharap ya proses dia ini dengan tidak terlalu bersalahnya dia, kalau dilihat secara konstruksinya, saya berharap bisa ditangguhkan gitu. Karena dia juga sangat pukul dan depresinya cukup berat ya. Ini yang paling menjadi satu alasan kuat ya. Karena udah 4 kali, saya takut juga nanti ada hal-hal yang kita nggak tahu bagaimana ke depan, karena saya sudah 2 kali nasehatin, memberikan pandangan-pandangan, semoga ini juga bisa selesai, sabar dan berdoa tentunya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sehingga jangan ada hal-hal yang konyol sampai melakukan percobaan diri. Bang Surya, mungkin melihat dari kasus ini, mungkin dari Abang sendiri sebagai seorang mungkin praktisi hukum seperti apa, Bang? Seperti yang tadi Pak sampaikan, bahwa kesalahan Rian ini tidak ada korban, tidak ada yang dirugikan, bahkan tidak ada yang membuat orang itu celaka ya. Jadi kesalahan Ria adalah dia melakukan tindakan yang seperti ahli pada kemudian. Nah, inilah yang disangkakan oleh pihak polisi dengan undang-undang kesehatan. Jadi kiranya pihak polisian melihat kasus ini dengan yang jernih, dengan yang objektif, ya, sehingga bisa memberikan satu ruang, memberikan ruang, memberikan dia ampunan ataupun memberikan keringanan lah ya. Seperti halnya kita pernah mengajukan untuk
ditanggungkan, ya, karena seorang ibu dengan anak yang begitu masih kecil membutuhkan belas kasihan tentunya, dan tentunya juga kami sebagai penegak hukum, sebagai Badan Ria mengharapkan, ya, mengharapkan kepada kepolisian Polda Metro Jaya bisa memberikan satu keringanan, ya, kepada Ria yang notabene saat ini Ria sedang dirawat di rumah sakit Polri dengan dugaan mencoba bunuh. Jadi itu yang harus kita perhatikan, dan kami yakin bahwasanya pihak kepolisian bisa memberikan tindakan hukum yang baik sehingga bisa lebih optimal.